Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 459, apa? 3. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Kekosongannya yang manis mengingatkan ingatan Yun Feng. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa mereka telah melihat satu sama lain telanjang. Yun Feng mengerutkan bibirnya, dengan warna merah muda yang tersisa di wajahnya. Kulanyi terkekeh setelah melihat itu, dan mencium pipi Yun Feng. Yun Feng sangat terkejut hingga dia lupa menghindar. Feng Feng, kamu sangat lucu. Seperti yang diharapkan dari gadis yang membuatku tertarik. Anda harus bertanggung jawab untuk saya. Kulanyi memegang tangan Yun Feng dengan erat, dan hampir menempelkan dirinya padanya. Anda melihat tubuh saya dan di kampung halaman saya, itu berarti Anda bertanggung jawab atas saya selama sisa hidup saya. Kulanyi tersenyum. Yun Feng menatap wajahnya, dan dengan murung bertanya-tanya apakah dia terjebak dengan cabul ini selama sisa hidupnya. Ya, kita sudah terjebak bersama. Seolah-olah dia melihat pertanyaan di hati Yun Feng, Kulanyi berbicara dengan lembut. Suaranya hanyut terbawa angin, tapi itu menghantam keras hati Yun Feng. Malam itu, Mu Yinghua dan sekutunya, yang sedang dalam suasana hati yang baik, minum banyak anggur dan mabuk di kamar mereka. Mereka semua pergi tidur. Bulan telah naik ke langit, menyinari cahaya bulan yang samar-samar di halaman. Tiba-tiba, dua orang setengah mabuk membuka pintu, dan kembali ke kamar masing-masing. Kemudian, pintu dibuka lagi, dan seorang pria yang terlalu mabuk untuk berjalan tersandung keluar. Sambil menggumamkan sesuatu, dia bergerak ke arah tertentu di halaman, dan mendorong pintu sebuah ruangan, masuk ke dalamnya. Ah! Jeritan menyedihkan meledak di bawah langit malam. Semua orang di rumah yang tertidur dibangunkan. Mereka semua keluar, dan mengira itu darurat. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah setelah mengamati untuk waktu yang lama. Melihat tidak ada reaksi dari kamar Yun Feng, mereka semua kembali. Tidak ada hal serius yang bisa terjadi, karena summoner tidak keluar. Baik api kecil maupun Lan Yi tidak tinggal di kamar Yun Feng. Binatang ajaib tidak pernah suka tinggal bersama manusia, terutama di kamar kecil. Api kecil dan Lan Yi sudah pergi, begitu pula bakso. Yun Feng sendirian di kamar mandi di balik layar. Siapa ini? Yun Feng tiba-tiba membuka matanya, dan meluncurkan kekuatan mentalnya dengan keras ke arah penyusup, tetapi detik berikutnya, kekuatan mentalnya menyimpang. Dia mengubah ekspresinya, dan hendak mengenakan pakaiannya, ketika dia mendengar tangisan. Kemudian, seseorang mendekatinya dengan agak canggung. Feng Feng, Kulanyi mendekat. Yun Feng kebetulan berdiri tegak. Tubuhnya yang halus dan berkilau benar-benar terlihat oleh mata Kulanyi. Butir-butir air berkeliaran di kulit Yun Feng bersama dengan lekuk tubuhnya, terbuat dari tulang selangkai yang I-nya yang cukup berkembang, pinggangnya yang ramping dan kakinya yang halus dan panjang. Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa mata pria itu berubah. Tampaknya ada api yang menyembur dari Kulanyi, sangat panas sehingga air di tubuhnya langsung menguap. Feng Feng, Kulanyi bergumam dengan suara serak. Ada hasrat dalam suaranya yang maskulin dan magnetis. Yun Feng tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri, dan menutupi tubuhnya dengan pakaian. Kenapa kamu datang ke sini? Dia bertanya dengan dingin. Dia tidak malu sama sekali, karena dia sudah terlihat telanjang. Meninggalkan bak mandi, Yun Feng berjalan ke kamar tidurnya, diikuti oleh Kulanyi, yang dengan penuh semangat menatap tubuh Yun Feng yang tertutup pakaian. Api di matanya sepertinya menyebar. Keluar, saya perlu berubah, kata Yun Feng dengan santai. Kulanyi mendengus. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah pergi keluar dengan patuh pada saat ini. Yun Feng berubah dan kembali. Rambutnya masih basah. Melihat itu, Kulanyi mengerutkan kening dan mengambil handuk, mengeringkan rambutnya untuknya. Kenapa kamu tidak mengeringkan rambutmu? Tanya Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng tidak menjawab, tetapi hanya duduk di sana, menikmati layanannya. Kau belum memberitahuku kenapa kau datang. Juga, tentang apa teriakan itu. Kulanyi langsung berbicara dengan suara menyedihkan, Feng Feng, Mu Yinghua ingin mengambil keuntungan dariku saat dia mabuk. Bibir Yun Feng kaku. Untuk mengambil keuntungan dari Anda. Apakah dia akan pernah bisa? Lalu apa? Apakah dia berhasil? Aku laki-lakimu, Feng Feng.
Aku pasti tidak bisa membiarkan dia menyentuhku. Kulanyi mengeringkan rambut Yun Feng, dan tiba-tiba memeluknya. Tertegun, Yun Feng tersipu dan berjuang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kulanyi tersenyum. Dia sangat kuat ketika dia memegang Yun Feng di tangannya dan membawanya ke tempat tidur. Jantung Yun Feng berpacu. Apakah cabul ini akan? Kulanyi. Anda cabul. Lepaskan saya. Yun Feng tersipu begitu keras sehingga kemerahan menyebar ke lehernya. Kulanyi dengan lembut meletakkannya di tempat tidur dengan senyum di matanya. Kemudian, dia melompat ke tempat tidur juga. Pergilah. Yun Feng mengayunkan tinjunya dengan keras, tapi Kulanyi dengan gesit mengelak dan meletakkan dirinya di atas Yun Feng. Gerakan intim hampir membuat kepala Yun Feng meledak. Dia merasa panas di sekujur tubuh. Dia tiba-tiba panik, dan tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Feng Feng, aku hanya ingin tidur denganmu. Apa yang kamu pikirkan? Kulanyi tersenyum, dan pindah untuk berbaring di tempat tidur dari atas dirinya. Dia kemudian memegang Yun Feng di tangannya, dan meletakkan kepalanya di samping dadanya yang jantan. Dia bisa mendengar detak jantungnya dengan jelas. Kulanyi. Dia menggertakkan namanya melalui giginya. Kulanyi terkekeh, dan meletakkan tangannya di pinggangnya, menyeret tubuhnya lebih dekat dengan tiba-tiba. Yun Feng tiba-tiba menjadi kaku, karena dia merasakan panas yang membakar di antara kedua kakinya, yang membuatnya menjadi sangat merah. Bab 460, apa? 4. Feng Feng, kamu terdengar sangat marah ketika kamu memanggilku. Sepertinya ada hal lain yang ingin Anda lakukan. Aku pasti akan memuaskanmu. Yun Feng bertanya-tanya apakah dia bisa mengusir pria ini dengan perpaduan elemen yang minimal. Jika kamu mengusirku, aku tidak keberatan memberitahu orang lain, apa yang terjadi di antara kita. Yun Feng tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat senyum lebar di wajah Kulanyi. Diam dan pergi tidur, kata Yun Feng dingin. Dia mencoba menjaga jarak dari Kulanyi, yang menyadarinya dan menariknya kembali. Yun Feng sangat marah dan malu sehingga dia ingin memberinya pelajaran dengan fusi unsur, tetapi dia menyerah pada akhirnya. Angin malam agak dingin. Ketenangan dipulihkan setelah teriakan itu. Di tempat tidur, kedua orang itu saling berpelukan dan tertidur. Keesokan paginya, Mu Yinghua berjalan keluar dari kamarnya, tidak bisa berdiri tegak. Dia merasa kepalanya pusing dan punggungnya sakit, seolah-olah dipukul dengan keras. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah menabrak sesuatu ketika dia mabuk malam sebelumnya, dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Kulanyi berjalan keluar dari kamar Yun Feng tanpa canggung sedikitpun. Kulanyi muncul sebagai seorang wanita di mata orang lain, jadi mereka tidak terkejut sama sekali. Mereka hanya berpikir bahwa kedua wanita itu benar-benar dekat. Melihat Kulanyi, Mu Yinghua segera berjalan ke arahnya dan ingin berbicara dengannya, tetapi Kulanyi hanya berbalik dan memasuki kamarnya, meninggalkan pria itu sendirian. Apa yang sedang terjadi? Mu Yinghua menatap punggung Kulanyi, bingung. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Mu Yinghua, berhentilah berfantasi tentang hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan, kata salah satu dari 4 perwakilan keluarga De dan keluarga Sang. 2 dari mereka adalah pria parubaya tingkat komandan, dan 2 lainnya adalah keturunan muda dari 2 keluarga. Mereka senang melihat Mu Yinghua diabaikan. Mu Yinghua tidak melupakan identitasnya, dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dia mendengar ejekan mereka, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tunggu saja, mari kita lihat apakah Anda berani mengejek saya lagi setelah saya terlibat dalam hubungan khusus dengan mereka. Hanya ada 3 hari lagi sampai penjelajahan peninggalan. Tim Kekaisaran Feng Yun sedang membuat persiapan akhir dan memastikan barang-barang yang mereka bawa, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka melupakan sesuatu. Lagi pula, mereka tidak bisa membeli apapun di tempat kecil ini. Tidak ada kabar baik dari tim Ofei atau Seng Yao. Tampaknya Mu Qing dan Xiao Xiao mempercayai apa yang dikatakan Yun Feng. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk menanyakan Kekaisaran Feng Yun untuk informasi lebih lanjut. Selama 3 hari, Yun Feng telah mempelajari peta peninggalan para dewa. Menurut peta, peninggalan para dewa dibagi menjadi beberapa area, alun-alun, tempat tinggal, gudang senjata, dan gudang. Meskipun semua area tampak kecil di peta, mereka mungkin sangat besar. Klasifikasi 4 area membuat Yun Feng merasa bahwa tempat itu adalah rumah bagi sekelompok orang.
Peta itu tidak terlalu detail. Hanya jalan utama ke 4 area yang ditandai di peta. Tidak ada yang lebih detail. Yun Feng berspekulasi bahwa lelaki tua yang menggambar peta itu tidak pernah mengunjungi relik para dewa. Dia pasti mendapatkan informasi tentang relik para dewa di tempat lain, dan menyimpulkan peta berdasarkan itu. Untungnya, bakso sudah ada, dan akan menjadi pemandu wisata di relik tersebut. Hanya ada satu pintu masuk di relik para dewa, dan itu terhubung ke 4 jalan yang menuju ke tempat yang berbeda. Alun-alun dan tempat tinggal mungkin tidak terlalu berharga. Gudang senjata dan gudang jauh lebih berharga. Banyak hal pasti terkubur di tempat-tempat itu. Namun, Yun Feng ingat peringatan leluhurnya. Peninggalan para dewa sangat berbahaya, dan tidak ada yang tahu apa yang menunggunya. Dia telah bertanya apa yang paling banyak ada di relik para dewa, tetapi api kecil tidak begitu mengerti jawaban bakso, bahkan setelah bakso diulang beberapa kali. Dia harus menyerah pada akhirnya. Setelah dia meletakkan peta dengan hati-hati, Yao Guang, yang telah bersembunyi, menguap dengan malas, apakah kamu punya pikiran? Yun Feng tersenyum. Senior Yao Guang, setelah keluar dari Istana Naga, memang akan sangat membantu, tetapi dia tidak berani memerintahkannya secara acak. Orang itu pasti setua nenek moyangnya. Dia pasti cukup berpengalaman sebagai kontestan. Saya bersedia. Kita tidak bisa hanya memilih satu dari 4 jalan. Saya percaya 2 kerajaan lainnya akan berpikiran sama. Petik 2. Yao Guang melayang di udara, dan tersenyum dingin saat Yun Feng melanjutkan, jalan manapun yang kupilih, seseorang akan mengikutiku, yang akan menjadi masalah. Apa masalahnya? Singkirkan saja mereka, kata Yao Guang dengan suara serak dan brutal. Dia selalu temperamental dan tidak terduga. Tidak akan mudah untuk menyingkirkan mereka, tentu saja tidak dalam relik para dewa yang berbahaya, kata Yun Feng, mengerutkan kening. Suara gila Yao Guang keluar. Jika kita tidak bisa menyingkirkan mereka, bunuh saja mereka semua. Yun Feng tertegun sejenak. Membunuh mereka semua, itu terdengar bagus. Sambil tersenyum, Yun Feng berkata, terima kasih atas saranmu, senior, tapi tidak. Yao Guang mendengus tidak setuju, seolah-olah dia berpikir bahwa Yun Feng seharusnya lebih kejam. Dia kemudian memikirkan hal lain. Benar, keluarkan kedua orang itu dari Istana Naga setelah ini. Mereka sangat berisik. Yun Feng geli, mengetahui bahwa kakaknya dan Mu Xiaojin pasti mengkhawatirkannya. Dia membela mereka dengan lelucon. Dia mungkin bisa lebih menyempurnakan Istana Naga setelah penjelajahan. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Tim dari 3 kerajaan semuanya berkumpul. Tim Kekaisaran Feng Yun jelas jauh lebih lemah rata-rata dan lebih tidak terorganisir daripada tim lain. Bab 461, itulah perbedaannya. 1. Mu Yinghua dan Xiao Xiao sama-sama tersenyum ramah pada Yun Feng, dan Yun Feng membalasnya. Pada saat ini, Mu Yinghua mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Saya Mu Yinghua, Kapten Tim Kekaisaran Feng Yun. Senang berkenalan dengan Anda. Mu Qing dan Xiao Xiao mengerutkan kening dan menatap Yun Feng dengan curiga. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengangguk pada Mu Yinghua, tetapi lebih suka tidak berbicara dengannya. Mereka berdua kembali ke tim masing-masing. Kamu, Mu Yinghua ditinggalkan sendirian. Dia cukup marah. Mengapa kamu begitu sombong? Saya sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup dengan menyapa Anda. Yun Feng juga kembali tanpa mengatakan apapun. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Sebuah suara datang dari Kekaisaran Sengyao. 2 tim lainnya segera mengikuti mereka ke relik dewa. Mu Yinghua dengan bangga berjalan di depan tim Feng Yun, diikuti oleh 2 anteknya. Yun Feng dan teman-temannya berjalan di belakang. Api kecil dan Lan Yi sudah kembali. Bakso, di sisi lain, berbaring patuh di bahu Yun Feng, mungkin karena kelelahan bermain dengan api kecil. Yun Feng belum pernah melihatnya lebih patuh. Mereka berjalan di belakang tim, dan segera mencapai relik para dewa, yang berada di perbatasan antara Seng Yao dan Ofei. Semua orang melihat hutan di kejauhan, dan kontur relik lebih jauh. Yun Feng menyipitkan matanya. Apakah itu peninggalan para dewa? Seperti yang Anda lihat, peninggalan para dewa berada jauh di dalam hutan. Kita harus menyeberangi hutan untuk mencapainya, kata seseorang dari Seng Yao. Pada saat ini, Xiao Xiao keluar. Meskipun hutan berada di perbatasan antara Seng Yao dan Ofei, tidak satu pun dari negara kita yang menjelajahi tempat ini.
Kami tidak mengetahuinya lebih baik dari Anda. Kami membutuhkan aturan untuk eksplorasi kami. Mari kita selesaikan aturannya sekarang. Kapten, tolong ikut aku. Mu Yinghua tertegun sejenak, dan kemudian merasa bersemangat. Sebagai kapten, dialah yang membuat keputusan pada hal-hal kritis seperti ini. Mu Yinghua maju dengan bangga, begitu pula Kapten Ofei dan Seng Yao, yang bukan Xiao Xiao dan Mu Qing, melainkan dua orang lainnya. Mereka mendiskusikannya untuk waktu yang lama. Mu Yinghua mencoba berpadu beberapa kali, hanya untuk diinterupsi secara halus oleh kapten lainnya. Akhirnya, dia tidak mendapatkan suara dalam aturan terakhir sama sekali. Mu Yinghua kembali, tersipu. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia diabaikan, takut orang lain akan membencinya. Dia mencoba menjelaskan. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang mencibir, semua tahu orang seperti apa Mu Yinghua itu. Setelah berdiskusi, kami telah menetapkan beberapa aturan. Pertama, 3 kerajaan akan menjelajah di rute yang berbeda. Kedua, ketiga tim akan bebas dan dibenarkan melakukan apa saja untuk melindungi kepentingannya selama eksplorasi. Ketiga, setiap tim akan memenuhi syarat untuk mempertahankan apa yang mereka temukan. Mendengar aturan, Yun Feng berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Kulanyi, di sisi lain, tersenyum mengejek. Semua tim bebas dan berhak melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan mereka. Apakah itu berarti bahwa kita dapat menggunakan apa saja untuk membela kepentingan kita? Ao Jin mengerutkan kening setelah mendengar itu. Itu satu-satunya aturan yang kita butuhkan. Yun Feng tersenyum. Itu bukan aturan yang buruk. Kami akan dibenarkan untuk membunuh siapapun. Tidak ada yang akan menderita kerugian. Kulanyi dan Ao Jin mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Jika mereka melakukan pembunuhan besar-besaran, 2 tim lainnya mungkin akan dimusnahkan oleh mereka. Selama penjelajahan ini, kami tidak akan menyerang siapapun kecuali kami diserang. Mereka bebas melakukan apa saja asalkan tidak mengganggu kita, kata Yun Feng santai. Dia tidak bisa mengklaim semua harta, dan harus membaginya dengan orang lain, tapi dia pasti tidak akan memberikan binatang fantastis, yang menjadi miliknya. Kami akan berangkat, kata tim Seng Yao. Mereka langsung memasuki hutan dan menghilang. Tim Ofei mengikuti mereka ke dalam hutan. Melihat itu, Mu Yinghua berteriak dengan gugup, ayo cepat juga. Khawatir bahwa 2 kerajaan lainnya mendapat keuntungan, Mu Yinghua segera berlari ke hutan, dan yang lainnya mengikuti. Yun Feng melihat cabang-cabang di atas kepalanya, dan berpikir bahwa lebih nyaman berjalan di darat daripada terbang di langit. 10 penjelajah kekaisaran Feng Yun semuanya memasuki hutan dan pergi ke relik para dewa. Setelah mereka semua menghilang, tim lain datang dari kejauhan. Tuanku, mereka semua masuk. Salah satu dari mereka mengangguk, dan melambaikan tangannya ke hutan di depan matanya. Ayo ikuti mereka. Beberapa sinar matahari melewati antara dedaunan dan menyinari wajahnya, menunjukkan bahwa dia tidak lain adalah Carson, pemanggil kekaisaran Keshia yang telah dihadapi Yun Feng. Tuanku, tidakkah mereka akan melihat kita? Jika mereka melakukannya, tanya seseorang dengan cemas. Carson mencibir, kami mengintai untuk waktu yang lama. Apakah mereka melihat kita? Kerajaan Keshia tentu saja tidak dapat meninggalkan eksplorasi ini dan membiarkan kerajaan lain mengambil semua keuntungan. Selain itu, keserakahan muncul di wajah Carson. Informasi tentang binatang fantastis adalah momentum terbesar untuk membawanya ke sini. Binatang fantastis sangat menggoda untuk seorang summoner. Tanpa basa-basi lagi, Carson berlari ke depan, diikuti oleh rekan satu timnya, yang gelisah, tetapi tidak bisa melanggar instruksi tuan mereka. Mereka hanya berharap agar tim lain tidak melihat mereka. Jika mereka ketahuan, mereka akan diserang bersama oleh tim lain. Tentu saja, operasi Carson tidak diizinkan. Meskipun Kekaisaran Keshia ambisius, dia menganggap keselamatan kerajaannya sebagai prioritas utama. Carson berbeda. Sebagai seorang summoner, dia merasa tidak mungkin untuk menolak Fantastical Beasts, jadi dia harus datang ke sini. Meskipun keputusannya mungkin menempatkan Keshia dalam bahaya, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan binatang fantastis. Bab 462, itulah perbedaannya, 2. Berpikir bahwa benar-benar ada binatang fantastis dan bahwa dia mungkin bisa menjinakkannya, Carson sangat bersemangat hingga matanya memerah. Dia lupa semua tentang kekaisaran Keshia dan kaisar.
Dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Yun Feng dan yang lainnya, yang bepergian di depan, melihat ke belakang, tenggelam dalam pikirannya. Ao Jin mendengus, apa? Kami punya penguntit. Menarik. Ku Lanyi tertawa. Mereka sudah jauh dari rekan satu tim lainnya, dan tidak akan terdengar. Itu tidak masalah. Hanya beberapa tikus. Yun Feng perlahan mengirim kekuatan mentalnya. Karena dia berada di tahap pertengahan tingkat raja, tidak ada yang bisa mendeteksi penyelidikannya. Matanya berkilauan, dan dia memasang senyum penuh perhatian, karena dia tidak menyangka orang-orang itu akan datang ke sini. Feng Feng, apakah tikus-tikus itu menarik? Ku Lanyi menatap Yun Feng dengan senyum menawan. Yun Feng tertawa. Memang, biarkan saja mereka melompat sebentar. Mereka akan berguna. Gadis, apakah dia berpengaruh buruk padamu? Ao Jin mengelus Yun Feng, dan sedikit mengacak-acak rambutnya. Ku Lanyi merasa tidak nyaman. Dia meletakkan tangan Ao Jin dan menyisir rambut Yun Feng. Mari kita bicara. Jangan lakukan apapun. Ao Jin menyipitkan mata emasnya. Wanita, apakah kamu melewati batas? Apakah Anda memenuhi syarat untuk memberitahu saya cara berbicara dengannya? Petik 2. Yun Feng tersenyum canggung, Paman genit, dia hanya belak-belakan. Jangan merasa tersinggung. Dia terkekeh, dan Ku Lanyi menatapnya dengan marah. Dia menyebutnya tumpul. Dia hanya kesal karena pria lain menyentuhnya. Pikirkan urusanmu sendiri. Ao Jin mendengus, dan Ku Lanyi dengan muram mencubit tangan Yun Feng. Yun Feng akan mengatakan sesuatu, ketika bakso duduk tegak di bahunya. Yun Feng, Ku Lanyi dan Ao Jin semuanya menjadi serius saat mereka mendengar suara pertempuran. Api kecil dan Lan Yi berkata, Tuan, ada binatang ajaib yang suka berteman di depan. Yun Feng, tangisan sedih meledak dari hutan. Yun Feng mengerutkan kening. Itu adalah suara Mu Yinghua, dan itu semakin dekat. Sepertinya dia berlari ke arahnya. Gempa bumi datang bersamaan dengan tangisan Mu Yinghua. Suara-suara itu menunjukkan bahwa banyak binatang ajaib bergegas mendekat pada saat yang bersamaan. Little Fire mengutuk, mengapa dia tidak mati? Dia memimpin binatang ajaib kepada kita. Raung Ao Jin dengan marah. Mu Yinghua, yang memimpin, berlari mundur dengan canggung, diikuti oleh segerombolan makhluk. Yun Feng, tolong. Mu Yinghua berlari dengan putus asa. Kedua anteknya sudah menghilang. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang semua melompat ke samping ketika mereka melihat Mu Yinghua, tidak peduli dengan keselamatannya sama sekali. Itu adalah masalah tim yang tidak terorganisir. Semua orang hanya peduli dengan keselamatan mereka sendiri saat dalam bahaya. Sungguh pembuat onar, kata Ku Lanyi dengan marah. Yun Feng membuka tangannya, memanggil elemen api. Dia benar-benar pembuat onar. Api kecil, Lan Yi, bunuh mereka semua. Di bawah instruksinya, seberkas cahaya merah dan hijau melesat keluar. Mu Yinghua berlari dengan putus asa. Dia sudah kelelahan, tetapi ketakutan akan kematian memotivasinya untuk terus berlari. Merasa bahwa dua makhluk lain menerjangnya, Mu Yinghua terlalu takut untuk berlari lebih lama lagi. Dia jatuh berlutut, dan binatang ajaib yang mengejarnya semua mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Api kecil dan Lan Yi telah bertemu dengan 100 binatang ajaib, yang semuanya adalah babi hutan yang kuat dengan taring yang panjang. Mereka semua meraung di bagian atas suara mereka. Cakar api kecil mengenai salah satu babi hutan, yang menjerit kesakitan, tetapi tidak langsung mati. Babi hutan seperti itu paling bangga dengan bulu keras mereka, yang melindungi mereka bahkan ketika mereka berhadapan dengan lawan yang levelnya jauh lebih tinggi. Juga, mereka memiliki keuntungan sebagai hewan yang suka berteman. Sekelompok babi hutan akan menjadi dinding besi yang tidak bisa diguncang. Babi hutan meraung dengan marah, dan Yun Feng meluncurkan elemen apinya ke arah mereka. Dihanguskan oleh elemen api, kulit babi hutan itu menghitam. Yun Feng bahkan mencium aroma babi panggang. Kebanyakan babi hutan tiba-tiba mengubah arah mereka dan menyerang Yun Feng, membuat bumi bergetar lagi. Melihat itu, api kecil dan Lan Yi mencoba menghentikan mereka, tetapi ada begitu banyak babi hutan sehingga bahkan api kecil dan Lan Yi tidak dapat mengubah keuntungan mereka. Tepat waktu. Tersenyum, Yun Feng menatap babi hutan yang telah dibuat jengkel olehnya. Dia tertawa, dan elemen api di tangannya melonjak seperti gunung berapi, menyebar seperti api. Melihat itu,
Kulanyi dan Ao Jin dengan cepat melompat menjauh. Apakah sesuatu akan terjadi pada Yun Feng? Tentu saja tidak. Sambil bersembunyi, Yao Guang tersenyum. Gadis, simpan yang paling gemuk untukku. Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir, aku akan mencicipi barbeque babi hutan yang enak. Lapangan api. Setelah aumannya, dunia api muncul di hutan. Seketika, semua rumput dan tanaman di area elemen api terbakar, dan bumi menjadi hitam. Hutan hijau di daerah itu sudah kosong. Itu, dua tim lainnya mendengar suara-suara itu dan datang. Melihat api dan area yang mereka tutupi, mereka semua melebarkan mata. Mereka pasti telah mendengar suara babi hutan, dan merasa bangga, sampai mereka mendengar ledakan itu. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Bab 463, itulah perbedaannya, 3. Semua babi hutan yang tertangkap di Firefield berteriak dengan sedih dan memekakkan telinga. Suara mendesis dari bulu mereka yang terbakar juga keluar. Kemudian, tercium bau daging babi yang dimasak. Babi hutan itu dengan gila-gilaan mencoba melarikan diri dari lapangan api, tetapi tidak berhasil. Babi hutan itu seperti makanan lezat yang telah menawarkan diri mereka kepada Yun Feng, yang menghilangkan bulu mereka dengan api dan perlahan-lahan memanggangnya seperti koki terbaik. Dia mengendalikan api, dan mendengarkan jeritan yang menyenangkan. Babi hutan yang tidak tertangkap langsung tercengang. Mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan berlari mati-matian untuk hidup secepat mungkin. Bumi kembali bergetar. Hanya saja kali ini, babi hutan melarikan diri. Apakah itu yang bisa dilakukan oleh seorang summoner? Tim Ove dan Seng Yao menyaksikan semuanya, tercengang. Mereka menyaksikan babi hutan yang terperangkap di lapangan api, dan mendengar bahwa jeritan mereka memudar. Mereka melihat babi hutan itu runtuh satu demi satu, dan semuanya berubah menjadi daging panggang. Adegan itu agak kejam, namun gadis langsing dan cantik itu tersenyum tidak jauh. Senyumnya membuat semua orang menyadari perbedaan antara mereka dan summoner. Babi hutan yang mengancam mereka berubah menjadi daging panggang di tangan Yun Feng. Mereka bisa saja dibunuh oleh babi hutan. Kesenjangan antara mereka dan dia sangat jelas. Mencium daging panggang, Yun Feng tahu sudah waktunya. Dia melambaikan tangannya, dan Firefield benar-benar menghilang. Elemen api yang tersisa tersebar di udara, di tanah yang menghitam, puluhan babi hutan tergeletak mati. Bulu mereka telah terbakar habis, dan bau daging panggang menyebar. Yun Feng melompat ke depan, dan merobek sepotong daging dari salah satu babi hutan, mencicipinya. Orang-orang Ove dan Seng Yao agak mual melihatnya. Muking dan Xiao Xiao juga tampak tidak senang. Keluarga De dan penjelajah keluarga Sang hampir muntah. Hanya Mu Yinghua, yang baru saja lolos, cukup berani untuk mengambil sepotong daging, seolah-olah dia melampiaskan amarahnya. Tidak buruk, ini enak, kata Yun Feng dengan santai. Kulanyi dan Ao Jin tersenyum. Apa yang dia lakukan cukup menakutkan. Banyak orang di sini menjadi pucat. Selain itu, ada terlalu banyak daging panggang untuk dia makan sendiri. Gadis, ambil inti mereka. Saya akan menikmatinya. Yao Guang, yang diam-diam, memandangi babi hutan panggang, dan berkata dengan suara serak. Dia terdengar seperti dia sudah lapar untuk waktu yang lama. Yun Feng mengambil semua inti di kepala babi hutan, yang membuat semua orang menyadari bahwa apa yang tergeletak di tanah bukan hanya lusinan babi panggang, tetapi juga lusinan inti. Semua inti sihir memancarkan cahaya kuning samar, yang menunjukkan bahwa mereka milik binatang ajaib level 8. Gading-gading itu tidak sekuat satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa diremehkan ketika mereka bergabung. Melihat intinya, kebanyakan orang kecuali beberapa menelan dengan rakus. Mu Yinghua melihat inti di tangan Yun Feng dengan mata berkilauan. Yun Feng mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu menginginkannya? Mu Yinghua dengan cepat mengangguk seperti anjing yang patuh. Bahkan keluargamu tidak memiliki kor sebanyak itu. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang hanya bisa menggertakkan gigi mereka dengan marah saat Mu Yinghua mengklaim semuanya. Lalu disinilah kamu. Mereka semua milikmu. Apa yang Yun Feng katakan membuat Mu Yinghua gembira. Dia memberikan semua inti padanya. Dia memang istimewa baginya. Kedua anteknya telah muncul kembali di beberapa titik, dan menggali inti dengan rajin dengan Mu Yinghua. Tangan mereka menggigil ketika mereka menyadari bahwa babi hutan itu benar-benar terpanggang, tapi Mu Yinghua cukup tenang. Yun Feng hanya berdiri di samping dan memperhatikan mereka.
Kulanyi mendekatinya dan bertanya dengan suara rendah, apakah Anda memberikan inti kepadanya dengan baik? Keluarga Yun tersenyum. Aku tidak memberikannya padanya, tapi untuk keluargamu. Jangan khawatir, dia harus memuntahkannya nanti. Puluhan inti sihir mulai dari level 6 hingga level 8 adalah kekayaan besar. Mu Yinghua menyimpannya dengan hati-hati, dan menatap Yun Feng dengan penuh semangat. Melihat itu, Mu Qing dan Xiao Xiao sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Feng. Yun Feng memandang mereka. Jika kamu lapar, bergabunglah dengan kami untuk makan malam. Mu Qing dan Xiao Xiao dengan cepat mengubah ekspresi mereka. Mereka tersenyum pada Yun Feng, lalu berbalik dan pergi. Mereka cukup tercengang. Apa peluang mereka untuk memenangkan eksplorasi? Setelah semua inti sihir diambil, Yao Guang terkekeh dengan suara rendah, dan Yun Feng mengira dia mendengar giginya digertakkan. Kemudian, angin menyembur keluar dari mulutnya dan membawa semua babi hutan di tanah kembali kepadanya. Daging dan tulang dikunyah di mulutnya. Yun Feng sedikit menyipitkan matanya. Senior Yao Guang, kamu sebenarnya apa? Yao Guang menikmati makanannya. Lusinan babi hutan semuanya menghilang ke dalam perutnya, tetapi dia sama pendek dan anehnya seperti sebelumnya, seolah-olah itu adalah lubang tanpa dasar. Yao Guang menyeringai pada Yun Feng. Gadis, lihat saja. Setelah melihat serangan mengerikan Yun Feng, orang-orang dari Kekaisaran Ofei dan Kekaisaran Seng Yao semuanya tertekan. Mu Qing dan Xiao Xiao sama-sama mempertimbangkan peluang mereka untuk memenangkan eksplorasi. Kesimpulan mereka adalah bahwa kemungkinannya di bawah 10%. Mereka melakukan perjalanan di hutan selama berhari-hari, dan tidak bertemu lagi dengan binatang sihir yang bermusuhan. Mereka bahkan tidak melihat siapapun, yang melegakan. Bagaimana babi hutan yang selamat melarikan diri tempo hari benar-benar merendahkan semua binatang ajaib. Mungkin, binatang ajaib lain yang tinggal di hutan melihat itu, dan memilih untuk mengabaikan para penyusup. Bab 464, Mimpi Buruk 1. Mu Yinghua adalah yang paling bahagia sejauh ini dalam perjalanan. Sejak dia menerima inti sihir yang tidak dia duga, dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia dengan murah hati menawarkan beberapa inti kepada dua anteknya, yang bahkan lebih bertekad untuk melayaninya. Mereka telah menghasilkan banyak uang bahkan sebelum mereka memasuki relik para dewa, yang membuat orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang serakah. Sial, mereka benar-benar beruntung. Jika kita mendapatkan semua inti. Baiklah, berhentilah membayangkan hal yang mustahil. Yun Feng telah memberikan semua inti kepadanya, meskipun saya tidak tahu mengapa. Apakah keluarga Yun benar-benar menyukai keluargamu? Keluarga De dan penjelajah keluarga Sang bertanya-tanya. Jika keluarga Yun benar-benar menyukai keluargamu, maka tetap menjadi pertanyaan apakah keluarga De dan keluarga Sang dapat mempertahankan status mereka. Namun, Yun Feng tampaknya tidak terlalu hangat untuk Mu Yinghua saat ini. Mereka belum bisa mengetahui sikapnya dulu. Bagaimana dengan ini? Jika Yun Feng terus mencari Mu Yinghua setelah kita memasuki relik para dewa, maka itu berarti keluarga Yun benar-benar menyukai Mu Yinghua. Inti dari binatang ajaib bukanlah apa-apa bagi Yun Feng, yang terlalu kuat untuk peduli dengan hal-hal itu. Teman-temannya juga tampak cukup kuat. Bahkan jika dia telah memberikan intinya kepada Mu Yinghua, itu tidak berarti apa-apa. Namun, jika Yun Feng masih begitu ramah padanya di relik para dewa, maka itu akan menunjukkan sikap keluarga Yun. Yun Feng dan teman-temannya dengan santai berjalan di belakang. Alih-alih memimpin sendirian, Mu Yinghua mencoba mendekati dan berbicara dengannya beberapa kali. Kulanyi muram sepanjang waktu, dan dengan halus mendorongnya menjauh setiap kali dia mendekat. Mu Yinghua tidak berani mendekati Ao Jin, yang tampan, tapi menakutkan. Sebagai tuan muda naga, dia membawa banyak tekanan. Secara alami, Mu Yinghua salah memahami Kulanyi dan mengira dia cemburu. Dia akan menyatakan cintanya kepada mereka setelah penjelajahan. Jika kedua gadis itu tertarik padanya, bukankah itu hal yang hebat jika dia memiliki keduanya? Yun Feng melihat ekspresi Mu Yinghua dan tahu bahwa dia sedang melamun. Dia memasang senyum dingin. Yun Feng, Kulanyi, datang mengunjungi keluargamu setelah penjelajahan. Ayahku akan sangat senang bertemu denganmu. Undangan Mu Yinghua persis seperti yang dibutuhkan Yun Feng. Dia telah mencari kesempatan untuk mengunjungi keluargamu, untuk membayar mereka atas apa yang mereka lakukan pada Xiao Jin selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah diundang,
dia tidak perlu bertanya. Itu akan bagus, jawab Yun Feng. Kulanyi juga mengangguk, dengan ekspresi marah yang sama. Mu Yinghua sangat senang sehingga dia hampir melayang. Lihat saja betapa bodohnya dia. Tuan tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Gumam api kecil, dan Lan Yi mengangguk setuju. Begitu juga bakso di bahu Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Memang, dia tidak akan pernah jatuh cinta pada pria seperti itu kecuali dia buta. Tidak ada yang terjadi selama sisa perjalanan melintasi hutan. Ketiga tim berkumpul di tanah kosong yang berada di depan bangunan misterius yang akan mereka jelajahi. Semua orang melihat relik itu dengan penuh semangat. Di depan mereka ada gerbang terbuka lebar dan saluran ruang gelap yang menyebabkan tidak ada yang tahu di mana. Itu seperti mulut besar yang akan menelan setiap penyusup. Bakso duduk lurus di bahu Yun Feng, dan mengecup pipinya dengan penuh semangat. Yun Feng menyisir rambutnya dengan jarinya, dan akhirnya menenangkannya. Tim Ofei dan Seng Yao tidak melakukan apa-apa. Mu Qing dan Xiao Xiao melihat lubang hitam dengan waspada. Peninggalan para dewa sangat berbahaya sehingga mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah mereka. Apa yang kita tunggu? Ayo masuk ke dalam, kata Mu Yinghua, tapi tidak ada yang menjawabnya. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang memandangnya dengan jijik. Apakah kamu buta? Tidakkah Anda melihat bahwa tim lain tidak bergerak? Jika Anda ingin membuat diri Anda terbunuh, jadilah tamu saya. Aku benar-benar malu memilikimu sebagai kapten tim Kekaisaran Feng Yun. Mu Yinghua tersipu, dan melirik tim Ofei dan Seng Yao, yang sama-sama menunggu dan mengamati. Aku hanya terlalu ceroboh. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat apakah mereka akan melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang mendengus jijik. Menatap dua tim lainnya, Yun Feng bertanya pada Bakso dengan suara rendah, apakah ada jebakan di sini, Bakso? Bakso menggelengkan kepalanya dan berkata, Nana. Api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak membantu. Bakso memamerkan gigi tajamnya di Little Fire, dan telinga Little Fire tertusuk. Dikatakan tidak tahu. Tidak tahu. Yun Feng menatap Bakso dengan heran, dan Bakso melihat kembali kepolosannya, jelas menyiratkan bahwa itu benar-benar tidak tahu. Yun Feng. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri ketika seseorang memanggilnya. Mu Qing dan Xiao Xiao mendekatinya. Yun Feng mengangguk. Apa yang salah? Kami sedang mendiskusikan salurannya, kata Xiao Xiao. Peninggalan para dewa sangat berbahaya. Masih belum diketahui apakah saluran ini adalah pintu masuk atau bukan. Jika kita sembrono masuk, kita semua mungkin akan dimusnahkan. Kita mungkin harus mengirim beberapa pengintai untuk pengintaian. Pramuka atau pencari jalan yang menyedihkan. Yun Feng mengangkat alisnya, dan Mu Qing berkata dengan lembut, kami tidak punya pilihan. Keadaan khusus membutuhkan metode khusus. Itu satu-satunya cara untuk menjaga keamanan mayoritas. Yun Feng tersenyum. Tim kami berbeda dari tim Anda. Kami harus membuat keputusan secara demokratis. Betapa merepotkan. Keluarga Yun seharusnya mengklaim tugas eksplorasi sendirian. Xiao Xiao mendengus, dan menatap Yun Feng dengan tidak setuju. Jika keluarga Yun telah mengklaim tugas itu, pada dasarnya itu adalah keluarga kerajaan, dan semua masalah dapat dihindari. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Keluarga Yun tidak terlalu ambisius. Kami sudah puas dengan apa yang kami miliki. Bab 465, Mimpi Buruk 2. Baik Mu Qing dan Xiao Xiao menghela nafas. Memang benar bahwa keluarga Yun memiliki status khusus. Kalau begitu kami akan menunggu keputusanmu. Setelah selesai, minta priamu itu untuk memberitahu kami, kata Xiao Xiao dengan santai. Dia bahkan tidak ingat nama Mu Yinghua. Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan pergi. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Mereka datang langsung padanya, bukan kapten. Itu benar-benar. Teman-teman, kata Yun Feng. Semua penjelajah kekaisaran Feng Yun memandangnya. Meskipun Mu Yinghua adalah kaptennya, Yun Feng 1000 kali lebih berpengaruh darinya. Dia menarik perhatian semua orang dengan kata sederhana. Tim Kekaisaran Ofei dan Kekaisaran Seng Yao memiliki proposal. Tentu saja, tim Kekaisaran Feng Yun berbeda. Anda berhak untuk menolak. Yun Feng melirik mereka dan kemudian melanjutkan, masih belum diketahui apakah lubang hitam ini adalah pintu masuk ke relik para dewa. Kita semua mungkin akan dimusnahkan jika kita masuk bersama, jadi mereka berencana mengirim beberapa pengintai untuk menyelidikinya.
Setelah dia mengatakan itu, semua orang lain dari Kekaisaran Feng Yun terdiam. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang tampak murung, dan Mu Yinghua dan antek-anteknya menjadi pucat. Saya tidak berpikir kita harus setuju dengan proposal itu. Kita semua harus masuk bersama, sehingga kita bisa saling menjaga. Saya pikir tim lain hanya mencoba memecah belah kami. Mereka mungkin telah membuat aliansi secara rahasia. Kata Mu Yinghua dengan penghinaan. Pengecut sialan. Jika Anda ingin masuk, jadilah tamu saya, tetapi jangan seret kami ke dalam ini. Secara alami, orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang membentak. Mu Yinghua dengan canggung menatap Yun Feng, yang tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Saya mendukung keputusan mayoritas. Apakah kamu sudah mencapai keputusan? Tanya tim Ovei dan Seng Yao. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang memandang Mu Yinghua dan antek-anteknya. Kami di atas kapal. Bagaimana denganmu, Yun Feng? Yun Feng tersenyum. Seperti yang saya katakan, saya baik-baik saja. Dia pada dasarnya abstain. Mu Yinghua dengan cemas melihat Yun Feng untuk meminta bantuan, tapi Yun Feng hanya menutup matanya. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang tertawa. Oke, sudah diputuskan. Mu Qing dan Xiao Xiao mendekat. Jika Anda setuju dengan proposal kami, kirim pasukan. Mereka kemudian pergi. Satu regu yang terdiri dari 3 orang telah dipilih di pihak Ovei dan Seng Yao. Di tim Kekaisaran Feng Yun, semua orang saling memandang, mengetahui bahwa yang pertama masuk kemungkinan akan mati lebih dulu. Saya pikir kita harus mengirim 3 yang terlemah, kata orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang. Mu Yinghua dan antek-anteknya keberatan. Tidak, mengapa yang terlemah harus dikirim? Yang terkuat harus masuk. Mereka memiliki peluang lebih baik untuk menang. Banteng asteris itu. Bagaimana yang terlemah dapat berkontribusi pada tim? Apa yang bisa kau lakukan? Anda hanya akan menahan kami. Mu Yinghua, sebaiknya kau lebih mengenal dirimu sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir keluargamu memenuhi syarat untuk datang ke sini? Kalian bertiga hanya pecundang. Sudah waktunya bagimu untuk memainkan peranmu. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang berbicara dengan mengejek, dan Mu Yinghua tidak dapat menyangkalnya sama sekali. Yun Feng hanya menonton drama dalam diam. Minoritas harus mengikuti mayoritas. Mu Yinghua berteriak. Orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang semua mencibir. Mu Yinghua melirik Yun Feng. Yun Feng, apakah kamu setuju? Tanya Mu Yinghua dengan percaya diri. Yun Feng cukup baik padanya. Apakah dia akan melihatnya terbunuh? Namun, Mu Yinghua salah. Dia hanya alasan baginya untuk mengunjungi keluargamu. Dia tidak akan keberatan bahkan jika dia meninggal sekarang karena dia telah mengundangnya. Dia tersenyum menawan, aku baik-baik saja. Mata Mu Yinghua berkontraksi. Dia dan antek-anteknya menjadi pucat. Tolong, jangan, Mu Yinghua memandang Yun Feng, seolah-olah dia adalah sedotan penyelamat. Yun Feng berkata sambil tersenyum, menurutmu siapa yang harus dikirim jika bukan kamu? Mu Yinghua memandang orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang. Dia tentu saja tidak berani meminta mereka masuk. Dia kembali menatap Yun Feng. Kamu, tentu saja, Anda terlalu kuat untuk menghadapi bahaya apapun. Anda seorang pemanggil. Anda memiliki binatang ajaib Anda. Anda tidak takut apapun, kan? Aku pasti akan terbunuh di sana. Kau tidak ingin aku mati, kan? Yun Feng memasang senyum yang lebih cemerlang. Aku sangat tidak nyaman dengan alasanmu, tapi aku memaafkanmu demi seseorang. Apakah Anda akan masuk secara sukarela, atau Anda ingin saya mengirim Anda masuk? Mu Yinghua menjadi pucat, begitu pula antek-anteknya, yang menyesal mengikutinya. Meskipun mereka telah menerima beberapa hadiah, hidup mereka dalam bahaya. Sudah diputuskan kalau begitu. Kamu bisa pergi ke sana sekarang, kata orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang dengan mengejek. Mu Yinghua, sebagai kapten, kamu harus memimpin serangan. Anda telah memenuhi tugas Anda sebagai kapten. Petik 2. Mu Yinghua dan antek-anteknya melangkah dengan muram. Mereka telah berpikir untuk melawan, tetapi hasilnya akan tetap sama bahkan jika mereka melakukannya. Pengintai Ovei dan Seng Yao juga keluar. Mereka semua adalah bagian dari tim keluarga kerajaan, dan tidak mengeluh sama sekali. Tim Kekaisaran Feng Yun, di sisi lain, perlu memberikan suara untuk setiap keputusan. Kesembilan penjelajah berdiri di depan lubang hitam.
Mu Yinghua tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Satu pramuka dari setiap tim sudah cukup. Kenapa tiga? Baik Mu Qing dan Xiao Xiao mencibir. Apakah peluang bertahan hidup lebih tinggi ketika Anda memiliki dua rekan tim, atau ketika Anda sendirian? Mu Yinghua langsung terdiam. 9 pengintai, dalam 3 baris, berjalan ke pintu masuk yang gelap secara bergantian. Mu Yinghua adalah yang terakhir. Dia berharap Yun Feng akan berubah pikiran. Namun, Yun Feng telah menatapnya dengan dingin, sampai dia memasuki pintu masuk dan menghilang ke dalam kegelapan. Mari kita tunggu sebentar. Jika kami menerima informasi dari mereka, kami akan masuk, kata Xiao Xiao. Semua yang lain setuju. 10 orang dari Kekaisaran Feng Yun masing-masing memiliki giok transmisi suara mereka sendiri untuk komunikasi yang lebih mudah. Tim Ofei dan Seng Yao pasti membawa alat yang sama. Bab 466, Mimpi Buruk 3. Sisa penjelajah masing-masing menemukan tempat untuk beristirahat di dekat pintu masuk. Carson dan para pengikutnya, yang bersembunyi di belakang, berhenti bergerak. Orang-orang itu tidak bodoh. Mereka mengirim beberapa pengintai terlebih dahulu. Sambil bersembunyi, Carson menatap ke kejauhan dan berkomentar. Dia kemudian meminta pengikutnya untuk istirahat juga. Banyak masalahnya bisa diselamatkan sekarang karena tim lain sedang mencari jalan untuknya. 3 jam berlalu dalam sekejap mata, tetapi pramuka tidak pernah mengirim pesan apapun kembali. Yun Feng melihat tim Ofei dan Senyao. Pramuka mereka tampaknya juga diam. Feng Feng? Ada yang salah. Kulanyi mendekati Yun Feng dan berkata dengan suara rendah. Bakso? Merasakan dia mendekat, membuka mulutnya dengan marah dan memamerkan taringnya. Kulanyi tersenyum dan menunjuk ke kepala bakso. Semua rambut bakso naik, seolah-olah baru saja dihina. Baiklah, jangan main-main. Yun Feng membelai bakso, dan akhirnya menenangkannya. Dia memelototi Kulanyi dengan marah. Pria itu sesekali memprovokasi bakso meski tahu bakso tidak suka disentuh. Jika dia tidak ada di sini, dia mungkin sudah penuh lubang karena menggigit. Yun Feng menyipitkan matanya. Sudah 3 jam sejak Mu Yinghua pergi, tetapi mereka tidak mengirim pesan apapun kembali. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, Mu Yinghua seharusnya segera berteriak minta tolong melalui sound transmission Jade, tapi dia tidak melakukannya. Yun Feng mengamati tim Seng Yao dan Ofei, dan menemukan bahwa situasinya sama. Mu Qing dan Xiao Xiao juga mengerutkan kening, dan tampak bingung dengan situasinya. Entah mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan, atau, Yun Feng mendengar suara Kulanyi, dan melanjutkan, atau mereka melewati saluran dengan aman, dan memutuskan untuk tidak memberi tahu kami. Ejekan muncul di wajah Yun Feng. Dia tidak akan terkejut jika Mu Yinghua telah membuat keputusan itu. Lagi pula aku tidak terburu-buru, tapi kurasa tim Ofei dan Seng Yao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yun Feng tersenyum. Saat berikutnya, Mu Qing dan Xiao Xiao mendekat, dan Yun Feng berdiri. Yun Feng, sesuatu pasti telah terjadi di sana. Haruskah kita memulai putaran eksplorasi lagi? Baik Xiao Xiao dan Mu Qing mengerutkan alis mereka. Hanya Yun Feng yang tampak agak tenang. Itu baik-baik saja dengan saya. Yun Feng tersenyum. Keduanya memandang Yun Feng dengan serius, seolah-olah mereka mencoba menemukan celah di wajahnya. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, dan harus pergi. Yun Feng memandang orang-orang dari keluarga De dan keluarga Sang, dan mengumumkan, rupanya, kita akan memulai putaran eksplorasi lagi. 4 orang dari keluarga De dan keluarga Sang semuanya mengubah ekspresi mereka. Sesuatu pasti telah terjadi pada Mu Yinghua dan antek-anteknya. Kemudian, giliran mereka. Beberapa pengintai lagi dipilih dari tim Ofei dan Seng Yao. Di pihak Kekaisaran Feng Yun, itu adalah 4 perwakilan keluarga De dan keluarga Sang yang enggan. Mereka telah menetapkan aturan bahwa yang paling lemah harus menjadi pengintai. Meskipun mereka bukan yang terlemah di antara semua penjelajah, mereka dibandingkan dengan Yun Feng dan teman-temannya. Kekaisaran Feng Yun mengirim 4 pengintai, dan Seng Yao dan Ofei mengirim 3. Tampaknya tidak adil bagi Kekaisaran Feng Yun, tapi itu tidak masalah. Mereka semua masuk. Sama seperti Mu Yinghua, mereka tidak mengirim pesan kembali setelah 3 jam. Xiao Xiao dan Mu Qing tidak bisa duduk lebih lama lagi. Tuanku, apakah ada jebakan? Para penjelajah kerajaan Kexia, yang telah bersembunyi, kehabisan kesabaran. Mereka telah menunggu selama setengah hari,
dan menyadari bahwa mereka mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Kenapa terburu-buru? Peninggalan para dewa tidak seperti tempat lain. Mereka hanya akan membuat diri mereka terbunuh. Bahkan jika mereka bertahan, mereka hanya akan mencari jalan untuk kita. Tunggu saja, raung Carson dengan marah, membungkam semua orang. Dia telah menatap Yun Feng dengan cahaya di matanya. Dia seharusnya tahu bahwa Yun Feng akan datang. Keluarga De dan keluarga Sang memiliki alasan untuk menawarkan lebih banyak kualifikasi mengingat identitas khususnya sebagai summoner. Mengingat informasi tentang binatang fantastis yang terlihat di sini, Carson sangat marah. Terakhir kali, rumput esensi surgawi miliknya ditelan oleh gadis itu. Kali ini, dia pasti datang ke sini untuk Fantastical Beasts, dan akan mencoba merusak bisnisnya lagi. Memikirkan hal itu, Carson sangat membencinya. Bagaimanapun, dia harus menemukan binatang fantastis lebih cepat daripada dia, dan kemudian membunuhnya. Sudah lama sejak kelompok pengintai kedua masuk. Yun Feng berdiri dan mengamati pintu masuk yang tampak seperti lubang hitam. Dia telah berkomunikasi dengan leluhurnya, yang tidak tahu banyak tentang itu. Ketika dia menjelajahi peninggalan para dewa bertahun-tahun yang lalu, pintu masuknya tidak terlihat seperti itu. Mungkinkah pintu masuknya berubah? Pertanyaan muncul di hati Yun Feng. Xiao Xiao dan Mu Qing juga mendekatinya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Xiao Xiao penuh harap. Yun Feng mengerutkan kening dan tersenyum tak berdaya. Tidak. Betulkah? Kata Mu Qing pelan. Yun Feng mencibir. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak pergi ke sana dan mencari tahu? Mu Qing tampak frustrasi. Yun Feng tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka lagi. Dia berbalik dan pergi, tetapi Xiao Xiao meraih pergelangan tangannya. Jangan merasa tersinggung, Yun Feng. Mu Qing hanya peduli dengan teman-temannya di dalam. Yun Feng menjatuhkan tangan Xiao Xiao, dan tersenyum padanya. Lebih baik masuk saja daripada khawatir di sini. Itu solusi paling sederhana. Baik Mu Qing dan Xiao Xiao tenggelam dalam pikirannya. Yun Feng melambai pada Kulanyi dan Ao Jin, dan Little Fire dan Lan Yi mengikuti. Xiao Feng dan Mu Qing agak tercengang. Teman-teman, kita masuk dulu. Setelah mengatakan itu, Yun Feng melangkah ke pintu masuk yang gelap, dan yang lainnya mengikutinya. Mereka langsung menghilang. Melihat itu, Mu Qing dan Xiao Xiao memanggil rekan satu tim mereka yang tersisa, dan semua mengertakkan gigi dan masuk. Bab 467, Mimpi Buruk 4. Tuanku, tuanku, mereka semua masuk. Melihat itu, seseorang dari kerajaan Kesia berteriak dengan penuh semangat. Carson memelototinya, dan dia langsung diam. Mereka semua berhenti bersembunyi, dan mendekati lubang hitam yang aneh itu. Carson tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi karena banyak orang telah masuk, dia tidak punya alasan untuk merasa takut. Kita juga akan masuk. Carson melambai pada pria di belakangnya. Pria itu benar-benar tidak mengerti. Carson kemudian meraung, berjalanlah di depanku. Bawahannya melangkah maju dalam ketakutan. Carson menunggu sejenak, dan akhirnya bergerak maju dengan hati-hati. Setelah Carson dan rekan satu timnya masuk, lubang hitam itu bertahan lebih lama, dan kemudian perlahan menghilang. Asteris asteris asteris. Di mana saya? Yun Feng melihat pemandangan di depan matanya dengan bingung. Dia melihat cahaya lagi setelah beberapa saat kegelapan. Di depan matanya ada jalan lebar tak berujung yang mengarah ke cakrawala tak terbatas. Gadis, ada yang salah. Yun Feng mendengar suara Ao Jin, dan hendak bergerak, hanya untuk menemukan bahwa tubuhnya menegang. Rasa dingin merembes ke dalam tubuhnya dan membekukan tulang-tulangnya. Dia melawan invasi dengan elemen api, tanpa hasil. Yun Feng melirik teman-temannya. Kulanyi berdiri dengan muram, begitu pula Little Fire dan Lan Yi. Sebagai elemen api Magic Beast, api kecil seharusnya kebal terhadap dingin, tetapi juga menjadi kaku. Ini adalah, Yun Feng menyadari bahwa anggota tubuhnya menegang dengan kecepatan yang terlihat, sampai pada akhirnya, dia merasa hampir berubah menjadi patung. Dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Semua orang telah terpaku. Kemudian, perasaan kelincahan yang merupakan kebalikan dari kekakuan menyebar dari dalam tubuhnya. Yun Feng merasa itu tak tertahankan. Dia sudah berada di tahap pertengahan tingkat raja. Namun, dia masih terjebak dalam bahaya di relik para dewa. Memang benar relik para dewa itu berbahaya. Tepat pada saat ini, Xiao Xiao dan Mu Qing tiba satu demi satu.
Mereka belum mengetahui apa yang terjadi pada Yun Feng, ketika tubuh mereka juga menegang. Apa yang sedang terjadi? Teriak Xiao Xiao. Tubuhnya sudah membeku dalam postur yang aneh. Kemudian, Carson dan para pengikutnya tiba satu demi satu. Melihatnya, baik Muking dan Xiao Xiao marah. Keduanya ingin mengutuknya, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Carson bergumam, dan merasa ada yang tidak beres. Dia ingin berbalik dan lari, tetapi tidak ada waktu. Yun Feng perlahan menoleh, dan akhirnya menemukan kata kaligrafi di sudut tanah, mimpi buruk. Mimpi buruk. Jantung Yun Feng berdebar saat dia melihat kata itu. Semua orang terpaku dan tidak bisa bergerak, tapi belum ada hal istimewa yang terjadi. Tenggorokannya tiba-tiba tidak lagi tercekat. Yun Feng tahu dia bisa bicara lagi. Apa yang sedang terjadi? Suara Carson bergema di tempat yang aneh itu. Semua orang telah terpaku. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali meskipun mereka telah mendapatkan kembali suara mereka. Sepertinya kerajaan Kesia tidak menginginkan perdamaian lagi, kata Muking pelan. Xiao Xiao mencibir, Carson, bersiaplah untuk dikepung dan diserang setelah ini. Carson tertawa. Kalian berdua bocah mengancamku. Aku akan membunuh kalian berdua jika aku masih bisa bergerak. Baik Muking dan Xiao Xiao mengubah ekspresi mereka. Mereka masih marah, tetapi mereka berhenti memprovokasi Carson, mengetahui bahwa dia memang cukup kuat untuk membunuh mereka berdua. Selain itu, Carson terkenal karena kurangnya moral. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka junior. Yun Feng tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam argumen. Dia mengamati Kulanyi dan Ao Jin, yang membeku, tetapi tampaknya tidak kesakitan. Pada saat ini, Bakso tersentak di bahunya, dan Yun Feng agak terkejut. Bakso, bisakah kamu bergerak? Bakso menjulurkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang seperti anggur pada Yun Feng. Yun Feng agak heran. Pada saat ini, suara api kecil dan Lan Yi muncul di kepalanya. Tuan, kita bisa bergerak sekarang. Api kecil dan Lan Yi tidak lagi kaku. Mereka berjalan ke Yun Feng, dan menatapnya dengan cemas. Tuan, apakah kamu masih tidak bisa bergerak? Ya, saya belum bisa bergerak dulu. Aku masih benar-benar beku sekarang. Bagaimana Anda dibebaskan? Baik api kecil dan Lan Yi sedang berpikir keras. Kemudian, mereka menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Hal yang sama terjadi pada kami, tetapi kemudian pembekuan itu secara otomatis hilang. Yun Feng dan teman-temannya berdiri di depan. Secara alami, semua orang di belakang mereka melihat mereka dengan jelas. Mereka semua tersentak ketika api kecil dan Lan Yi bergerak, mengejutkan bahwa binatang ajaib Yun Feng bebas. Yun Feng, minta binatang ajaibmu untuk melakukan sesuatu. Suara Carson datang dari belakang. Dia menatap Lan Yi dengan penuh semangat. Dia sangat ingin memiliki Griffin elemen angin. Carson, apakah kamu punya rasa malu? Mengapa Yun Feng mendengarkanmu? Xiao Xiao meraung kembali dengan lurus. Muking juga tertawa. Kata baik, seorang pria tanpa rasa malu benar-benar tidak ragu untuk melakukan apapun. Petik 2. Bocah, tunggu saja. Saat kita keluar, aku akan secara pribadi. Kentut tua, simpan saja, kata Kulanyi dengan malas. Feng Feng tidak akan membantumu bahkan jika dia bisa. Kamu adalah ornamen yang bagus hanya untuk terpaku di tempat ini. Petik 2. Semua yang lain geli. Carson langsung meraung canggung, junior yang tidak berguna, beraninya kamu mengatakan itu. Kulanyi tidak tertarik untuk berbicara dengannya lagi. Dia memperhatikan apa yang dilihat Yun Feng sebelumnya juga. Mimpi buruk, mata Kulanyi melebar karena terkejut. Dia mempertimbangkan dengan cermat. Yao Guang, yang bersembunyi di dataran tinggi, tidak terpengaruh. Dia menatap kerumunan di tanah dengan rasa ingin tahu yang besar. Bab 468, Istirahat 1. Senior, kamu tidak terpengaruh sama sekali, Yun Feng menyimpulkan, melihat betapa nyamannya Yao Guang. Yao Guang berbalik dan menatap matanya, sebelum dia terkekeh dan berkata dengan suara serak, gadis, tidakkah menurutmu ini lucu? Jantung Yun Feng berdetak cepat. Dia entah bagaimana menemukan senior itu mengagumkan. Menyenangkan, memang itu. Namun, mereka semua kaku dan tidak bisa bergerak. Mereka semua pasti akan mati jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan itu tidak lucu. Senior, apakah Anda punya solusi untuk ini? Tanya Yun Feng dengan sabar.
Yao Guang menjawab dengan penuh minat, saya hanya tahu bahwa saya tidak terpengaruh. Aku tidak tahu bagaimana cara membebaskanmu. Yun Feng menatap Yao Guang di matanya, mencoba melihat ke dalam hatinya, tapi dia tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tahu dan lebih suka tidak memberitahu. Bagaimanapun, dia adalah pembuat onar di Istana Naga. Tuan, kami akan melindungimu. Suara Little Fire dan Lan Yi mendekat. Yun Feng tersenyum. Bakso melompat ke kepala Little Fire, dan mengangguk cepat. Yun Feng tersenyum, dan hendak mengatakan sesuatu, ketika dia merasakan rasa sakit yang paling menyiksa dari dalam tubuhnya yang hampir merobek jiwanya. Dia gemetar karena rasa sakit. Menguasai. Apa yang salah? Little Fire dan Lan Yi sama-sama khawatir melihat Yun Feng pucat dan berkeringat. Pada saat ini, Yun Feng tidak dapat mengatakan apa-apa. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Sesuatu memisahkan kesadarannya dari tubuhnya. Mereka dipisahkan dengan paksa. Anak, suara cemas leluhurnya terdengar, tetapi Yun Feng tidak bisa lagi mendengarnya dengan jelas. Kesadarannya secara bertahap didorong menjauh dari tubuhnya, bersama dengan rasa sakit yang menyiksa. Anak, nenek moyangnya mengatakan sesuatu yang lain, tapi Yun Feng tidak bisa mendengarnya. Api kecil dan Lan Yi juga memanggilnya dengan cemas. Bakso telah mendekati tubuhnya, tetapi tidak bisa mencapai jiwanya. Yun Feng melihat semuanya. Kesadarannya melayang di atas tubuhnya. Hal yang sama terjadi pada orang lain. Apa ini semua tentang? Yun Feng masih tidak bisa bergerak. Itu adalah pikiran terakhirnya sebelum kesadarannya terperangkap dalam kegelapan seolah-olah dia telah jatuh ke pusaran hitam. Saya mau kemana? Itu adalah pertanyaan terakhir yang dia miliki sebelum dia benar-benar kosong. Bahkan jika keluarga Yun pernah berada di ibu kota, lalu bagaimana? Anda sudah kehilangan kemegahan Anda. Anda tidak berbeda dengan sampah. Anda pikir Anda bisa menjalani kehidupan yang damai di kota Chunfeng. Tidak ada kesempatan. Tuan Lin, lakukanlah. Keluarga Yun sama sekali tidak menghormati keluarga Lin. Dia hanya seorang gadis. Dia seharusnya tidak begitu berani. Memang, Tuan Lin, beri dia pelajaran yang bagus dan beritahu dia siapa bos di kota Chunfeng. Semua suara jahat memasuki kepala Yun Feng. Ejekan, hinaan, dan suara lainnya bergema di telinga, belum lagi nama yang paling membuatnya kesal, Master Lin. Bukankah Lin Meng sudah dibunuh olehnya? Bukankah keluarga Lin sudah tersingkir dari kota Chunfeng? Apakah dia pindah lagi? Yun Feng berjuang untuk membuka matanya. Kelopak matanya terasa berat dan tubuhnya sakit. Dia sedikit bergerak, dan merasa bahwa dia sedang berbaring di tanah. Pada saat ini, seseorang menendang perutnya, memberinya perut yang kuat. Tubuhnya berbeda. Ini adalah tubuh yang tidak dimodifikasi yang hanya sedikit dilatih. Dia hanya di level 1 atau level 2. Yun Feng mengerahkan kekuatannya dan membuka matanya. Sinar matahari yang menyilaukan memaksanya untuk menyipitkan matanya dan melihat situasinya. Dia mendapati dirinya berada di sudut yang kotor, dikelilingi oleh sampah dan pasir. Dia berbaring di tanah yang kotor, dan beberapa anak laki-laki berdiri di sampingnya. Dia menyadari bahwa mereka adalah antek Lin Meng. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat wajah arogan dan menjengkelkan Lin Meng. Pak, Yun Feng ditampar wajahnya dengan keras. Dia merasakan rasa sakit yang jelas di wajahnya. Dia tahu betul bahwa ini adalah dia sebelum berusia 10 tahun. Dia kembali seperti dulu di awal. Menyipitkan matanya, Yun Feng mencoba untuk bangkit kembali. Semua orang langsung tertawa. Melihat, dia mencoba berdiri. Hei, kamu tidak menyerah. Lin Meng telah tersenyum sepanjang waktu. Yun Feng berjuang kembali berdiri. Pakaiannya kotor semua. Wajahnya mungkin tidak lebih baik. Dia melirik Lin Meng. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas terlalu lemah untuk melawan pria itu dulu. Dia berbalik dan hendak pergi, tetapi orang lain menghalangi jalan. Yun Feng mengerutkan kening, dan Lin Meng mendekatinya dengan kipasnya. Dia kemudian mengetuk kipas di tangannya dengan senyum memuakkan. Yun Feng, kamu ingin pergi? Tidak apa-apa. Aku akan membiarkanmu pergi selama kamu menjilat dan membersihkan sepatuku. Lin Meng menjulurkan kakinya, hanya untuk menemukan bahwa sepatunya bersih. Dia kemudian meludahinya, dan memukul punggung Yun Feng dengan kipasnya. Yun Feng berlutut. Lin Meng menjulurkan kaki. Jika kamu ingin pergi, hisap.
Yun Feng diam-diam berlutut dan tidak melakukan apa-apa. Tubuh ini tidak membawa kekuatan mental. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, dia juga tidak akan tahan dengan penghinaan itu. Aku lebih baik dibunuh daripada dihina. Apa yang keluar dari mulut Yun Feng mengejutkan dirinya sendiri. Itu bukan kata-katanya. Dia tidak pernah ingin mengatakan itu. Kemudian, tubuhnya mendorong kaki Lin Meng menjauh, dan berdiri, seolah mampu membuat keputusan sendiri. Dia kemudian menerjang Lin Meng. Secara alami, Lin Meng menghindarinya dengan mudah.